saudara-saudara sekalian, kegiatan-kegiatan yang telah kalian laksanakan, pewarisan nilai-nilai, peringatan hal-hal seperti hari ini adalah sangat penting, karena yang terpenting dalam keberhasilan suatu bangsa untuk maju dan bangkit adalah cinta tanah air, adalah patriotisme, adalah semangat untuk berkorban demi bangsa dan rakyat. Itu kunci keberhasilan pembangunan. Dan pewarisan ini harus dilakukan terutama oleh pelaku-pelaku sejarah. Karena itu di sini saya lihat peran LVRI yang mungkin di masyarakat hari ini condong veteran dilupakan, condong veteran dianggap mungkin sepintas lalu. Di era sekarang, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang kita anggap maju, yang dominan sekarang adalah penghormatan kepada uang, penghormatan kepada kapitalisme, seolah-olah yang punya uang itulah yang hebat, yang punya uang itulah yang harus dihormati. Padahal uang didapatkan dari suatu keadaan ekonomi, di mana ekonomi itu dijaga, ekonomi itu dipertahankan, ekonomi itu bahkan dibangun dengan darah, keringat, dan air mata para pejuang dan para veteran. Karena itu saya hari ini saya mendapat pelajaran, seolah saya dapat peringatan. Tadinya saya bertanya juga, bayangkan saya seorang yang kenal Angkatan 45 dari dekat. Hampir semua pelaku-pelaku sejarah pernah bersentuhan. Saya kenal sebagai anak kecil, sebagai remaja, dan sebagai perwira remaja. Bahkan saya pernah diangkat-angkat oleh Bung Karno. Saya pernah. Bung Hatta saya kenal. Abdul Haris Nasution saya kenal baik. Pelaku-pelaku sejarah, Jenderal Soeharto pun saya kenal baik. Kenapa saudara ketawa? Saudara nggak percaya? Saya sering makan siang sama Pak Harto. Hampir semua presiden Republik Indonesia saya kenal. Pak Habibie saya kenal. Gus Dur saya kenal. Ibu Megawati saya kenal. Pak SBY saya kenal. Presiden Joko Widodo apalagi. Jadi saudara-saudara, saya saja, maaf, saya minta maaf, saya tidak mengerti, saya kurang ingat pentingnya kota Solo ini dalam sejarah perjuangan bangsa. Bahwa pertempuran 4 hari 4 malam di bulan Agustus tahun 49 merupakan ofensif kita terakhir untuk buktikan bahwa merah putih berkuasa di wilayah Republik Indonesia.
mengharukan. Saya tidak tahu, mungkin semakin tambah usia kita semakin perasa. Tadi saya lihat video tadi, luar biasa. Saya minta RRI kalau bisa saya dapat kopinya. Apalagi kalau ada video-video lain. Saudara-saudara, kenapa? Ada hal menarik. Kota Solo serangan ofensif. Dan peristiwa tadi, Panglima Belanda datang berunding dengan perwira komandan brigade dari Indonesia, perwira yang pangkat tertinggi di sekitar Solo Raya ini, komandan brigade. Kaget mereka melihat, loh, kok komandan brigade anak kecil umur 22 tahun, komandan brigade 22 tahun. Saudara-saudara, coba ini kita ingat, ya, artinya apa? Artinya bapak-bapak kita waktu itu sangat muda, tapi punya rasa tanggung jawab yang besar, punya kepemimpinan yang besar. Bahkan Sumpah Pemuda kita Oktober 1928 yang merupakan salah satu tonggak awal dari perjuangan kemerdekaan kita, juga dideklarasikan, disusun oleh anak-anak muda umurnya 20 tahun semua. Ini sejarah kita. Ini saya kira pelajaran bagi kita semua. Jenderal Kolonel Belanda datang berunding, dia kira siapa ini? Panglimanya musuh, panglimanya Republikan yang kita perang selama sekian tahun. Saya ingin ketemu. Tiba-tiba anak muda 22 tahun muncul. Luar biasa. Jadi pemimpin kalau usia muda itu belum tentu tidak bisa. Dan kadang-kadang kita tidak sabar dan tidak puas. Tapi percayalah, pembangunan bangsa itu bukan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Adalah usaha konsisten, terus membangun. Kita di sini karena dirintis oleh Bung Karno. Kita di sini diteruskan oleh Pak Harto, terus oleh Pak Habibie, terus Gus Dur, terus Megawati, terus SBY, terus oleh Pak Jokowi, dan harus diteruskan selanjutnya. Saudara, siapapun presidennya, karena bukan presiden, bukan satu orang yang membangun negara. Presiden didukung oleh semua komponen, seluruh bangsa berjasa untuk membangun negara ini. Harus kita ingat itu, dan kondisi bangsa kita harus diakui semakin baik. Hari ini kita tergolong ekonomi ke-16 di dunia. Dari 200 negara kita ekonomi ke-16. Dan semakin tahun semakin baik. Diperkirakan dalam waktu yang tidak lama lagi kita menjadi ekonomi ke-10, ke-9, bahkan menjelang Indonesia Emas tahun 2045, kita sangat besar kemungkinan bisa menjadi negara ke-4 ekonomi terbesar di dunia. Bukan kata kita, kata pakar-pakar dunia. Saya juga kaget. Bisa nggak kita bayangkan kita nanti lebih kuat, lebih makmur dari Jerman, dari Jepang. Jadi saudara-saudara, inilah pengorbanan para pejuang. Karena mungkin pada saat
seperti itu, kita tidak tahu kita berada di mana. Apa kita bisa melihat atau tidak bisa melihat. Tapi yang jelas dalam hati kita, itulah kita cita-citakan. Indonesia terhormat, Indonesia kuat, Indonesia makmur, seluruh rakyat Indonesia dapat penghidupan yang baik, tidak ada kemiskinan di bumi Indonesia, tidak selalu orang Indonesia harus berjuang dengan UMR dan sebagainya. Ini perjuangan kita, dan ini jelas kita menuju ke sana. Saudara-saudara sekalian, kita telah berhasil di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengatasi suatu bencana yang luar biasa, ya, pandemi COVID-19 dahsyat, bisa dikatakan menghentikan pembangunan ekonomi di seluruh dunia selama 3 tahun. Kita termasuk negara yang paling cepat mengatasinya, dan kita diakui oleh WHO, PBB dan sebagainya. Padahal di awalnya mereka anggap kita pasti kolaps. Di awalnya hari-hari pertama keluar di televisi CNN dan sebagainya, the Indonesian health system on the verge of collapse. Ternyata kita tidak collapse, kita malah salah satu negara yang paling cepat mengatasi. Kenapa? Karena kita bisa bersatu. Kuncinya adalah tadi, bersatu, rukun, kompak, bisa kerjasama. Saya kira itu dari semua kajian strategis internasional, mereka sudah menganggap Indonesia pasti menjadi negara yang sangat kuat, makmur. Tapi ada syarat. Nah itu, ini kata-kata mereka. Syaratnya adalah, can the Indonesian elite work together? Apakah elit Indonesia bisa bekerja sama, bisa kompak, bisa rukun? Ini yang harus kita perjuangkan. Apapun partai politik, apapun latar belakang, apapun asal usul, kita harus kerjasama, kita harus kompak, kita harus rukun untuk menuju Indonesia yang kita cita-citakan. Dan karena kondisi semakin baik, saya akan perjuangkan, saya akan usulkan ke Presiden untuk kita coba memperbaiki kondisi-kondisi veteran dimanapun, saudara-saudara. Saya kira demikian dari saya. Sampaikan salam hormat kepada Ketua Umum LVRI, penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian, kepada LVRI, dan nanti mungkin kita akan pikirkan langkah-langkah untuk bagaimana kita bisa menempatkan LVRI dengan posisi yang seharusnya ditempatkan, karena jasa-jasa para veteran luar biasa. Bahkan para veteran generasinya 45, generasinya Slamet Riyadi ini, begitu mereka selesai perang, mereka apa yang mereka lakukan? Yang masih muda pada berangkat sekolah semua. Sisanya mereka membangun sekolah-sekolah dimanapun. Sekarang ada Universitas Pembangunan Nasional Veteran di Surabaya, di Jogja, di Jakarta. Belum lagi begitu banyak SMA, STN yang mereka bangun, yang sekarang masih ada. Itulah prestasi para veteran. Mereka hanya ingin Indonesia terhormat, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera. Itu yang mereka cita-citakan. Karena itulah saya hargai perjuangan saudara-saudara, dan hari ini terima kasih saudara undang saya. Tadinya saya berpikir, loh, markasnya LVRI di Jakarta, kok bikin peringatan di Solo?
Terima kasih saya diundang ke Solo. Terima kasih saya diingatkan peran Solo dalam perang kemerdekaan kita. Selamat berjuang. Kobarkan terus semangat merah putih. Wariskan terus nilai-nilai kepada anak-anak yang akan datang, generasi yang akan ambil alih dari kita, untuk meneruskan Indonesia yang selalu patriotik, selalu berjuang untuk rakyat Indonesia hidup dengan baik dan menjadi bangsa yang terhormat. Batasnya Mas Gibran belum sampai, Pak. Mungkin ada tanggapannya, Pak. Selamat Riyadi, waktu pemimpin perjuangan umur 22 tahun bisa berhadapan dengan Jepang. Kalau untuk Usia itu bukan usia, jiwanya penting. untuk sidangnya gimana, Pak, gugatannya, Pak? Ya tanya aja sana.